Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku penceramah untuk berceramah dengan ceramah singkat tentang sedekah. Secara harfiah, sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian atau perlakuan dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlahnya sebagai bentuk kebajikan dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan seperti ini, sedekah dapat kita pahami sebagai bukti kebenaran iman dalam berbagai bentuk perbuatan baik. Hal ini karena iman harus selalu dibuktikan dengan amal soleh atau amal yang baik, sehingga kebaikan yang dilakukan seorang muslim adalah sedekah. Karena sedekah menjadi bukti dari kebenaran iman seseorang, maka setiap yang telah mengaku sebagai muslim harus bersedekah sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing, bahkan melakukannya harus segera mungkin. Dalam arti, jangan suka ditunda-tunda hal ini karena bisa jadi kita tidak sempat lagi bersedekah karena sudah wafat. Apalagi soal kapan kita mati sama sekali tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Atau kita mau bersedekah tapi tidak ada orang yang memerlukannya. Bersedekahlah kamu sekalian. Sesungguhnya akan datang kepadamu suatu masa di mana seorang lelaki berjalan dengan membawa sedekah, tidak akan menemukan seorang pun yang menerimanya. Lelaki yang dijumpainya berkata, "Andai kata engkau datang kemarin, pasti sedekahmu akan saya terima. Hari ini saya tidak membutuhkannya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, saat kamu sedekah hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit, serta saat kamu takut melarat tapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga ruhmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Hadis riwayat Bukhari. Keharusan bersedekah bahkan tetap dilakukan atau diberikan meskipun kepada keluarga yang membenci kita. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa kita harus bersedekah. Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Keutamaan sedekah. Sedekah memiliki banyak keutamaan dengan nilai yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antaranya, pertama, dapat menghindarkan seseorang dari neraka meskipun hanya sedikit yang bisa disedekahkannya. Bukan kikir, tapi karena memang ia tidak mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak, bahkan seandainya ia tidak punya apa-apa, ia pun bisa melakukannya dengan berbicara yang baik. Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari dan Muslim. Kedua, memperoleh pahala yang besar. Karena pahala suatu amal yang baik seringkali dilipat gandakan. Bahkan bila sedekahnya dalam bentuk wakaf, maka pahalanya bisa terus mengalir meskipun pelakunya sudah wafat. Apabila anak Adam wafat, putuslah amal kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya.
Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dapat mendatangkan rizki sebagai balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedekah yang dikeluarkannya. Ini merupakan suatu keberkahan baginya. Keempat, sedekah menjadi naungan bagi yang melakukannya pada hari kiamat. Sehingga kebaikan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya di dunia ini akan menjadi penolong baginya dalam kehidupan di akhirat kelak. Contoh-contoh sedekah diantaranya yaitu 1. Menginfakkan hartanya. Menginfakkan atau membelanjakan harta baik untuk kepentingan keluarga maupun orang lain merupakan salah satu bentuk dari sedekah. Bahkan, sedekah dengan menginfakkan harta merupakan pemahaman yang paling populer di kalangan umat Islam. Kedua, bekerja, dan yang ketiga membantu orang lain, dan sebagainya masih banyak lagi. Demikianlah ceramah singkat tentang sedekah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan disampaikannya ceramah ini dapat memotivasi kita untuk senantiasa menyedekahkan sebagian harta kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.